Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Latif, mahasiswa S2 Manajemen Logistik di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional ULBI. Kali ini kita akan mengerjakan asesmen akhir semester mata kuliah Manajemen Pengendalian Persediaan dengan dosen Profesor Dr. Insinyur Agus Purnomo, MT, MCILT. Langsung kita ke soal. Ini adalah soalnya di mana diketahui produk A memiliki Bill of Material, MPS, dan data inventory ada di bawahnya. Ada produk A terdiri dari subassembly H dan J, di mana satu produk A terdiri dari 2H dan 3J, masing-masing lead time-nya 1. Kemudian ada informasi MPS per week-nya adalah sebagai berikut, tapi ada komponen N, di mana N adalah dua digit terakhir nomor induk mahasiswa. Kemudian ada informasi safety stock on hand, schedule receipt di minggu ketiga, dan load size-nya seperti itu. Nanti kita akan petakan ya. Kemudian kita diminta untuk menghitung MRP produk A dan komponen subassembly dengan menggunakan tabel yang sudah diberi identitas mahasiswa. Ini adalah tabel yang sudah kita siapkan ya. Tadi inilah informasi yang kita dapatkan. Nomor induk mahasiswa kita 2112519. Maka N-nya adalah 19, maka MPS-nya tadi per minggu sudah kita tambahkan di sini dengan 19. Nah, ini struktur produknya. Ada produk A terdiri dari 2H dan 3J. Masing-masing lead time-nya 1. Ini adalah MPS-nya. Terus requirement per minggunya. Kemudian safety stock untuk produk A20, H15, J-nya 10. On hand per unitnya ada 100. H200 dan J300. Ini semuanya dalam ribu ya, dalam ribu. Kemudian schedule receipt-nya di produk A semua minggu ketiga, produk A minggu ketiga menerima 120, H300 dan J-nya 400. Lead time-nya sama semua satu, load size-nya untuk A5 hanya 12 dan J-nya 15. Ini kita pakai asumsi semuanya adalah dalam ribuan gitu ya. Kita masukkan informasi untuk produk A, lead time-nya 1, safety stock 20, on hand-nya ada 100, lot size-nya tadi 5. Kemudian kita bisa masukkan informasi MPS tadi di gross requirement. Di sini kita paste value. Oke. Ini semua dalam ribu. Kemudian ada informasi diterima di minggu ketiga tadi 120 untuk produk A. Oke. Project on hand-nya, POH-nya di sini ada 100. Sebelum kita mengerjakan, kita baca rule-nya dulu. Apabila POH di sini yang merah, POH lebih besar dari gross requirement, maka tinggal dikurangkan POH periode sebelumnya dikurangi dengan GR di periode berjalan. Apabila POH-nya lebih kecil maka dari GR, maka kita hitung dulu net requirement, baru kita bisa menghitung plan order receipt, kemudian kita baru menghitung POH-nya berapa. Oke, langsung kita kerjakan karena informasi di sini POH-nya lebih kecil dari gross requirement, maka rumusnya adalah GR kita kurangkan dengan POH minggu sebelumnya, kita kurangkan dulu schedule receipt apabila ada, kemudian ditambahkan ada informasi safety stock di sini 20, kita absolutkan supaya nanti bisa di copy paste ya. 76 apakah langsung bisa kita order 76? Tentu tidak bisa karena ada informasi load size-nya 5. Kita menggunakan rumus sailing. R-nya berapa? Terus kita masukkan informasi load size. Kita absolutkan supaya nanti bisa di copy paste gitu ya. 80. 80 ini diminta di mana?
Karena ada informasi lead time-nya satu, maka diminta satu periode sebelumnya atau satu minggu sebelumnya ada di sini. Oke, 80. Ini bisa copy paste saja ya, karena ini akan sama semua nanti. Satu minggu sebelumnya diminta. POH-nya bisa kita hitung dari PO rek ditambahkan dengan POH sebelumnya baru dikurangkan dengan loss requirement. Temulah 24. Oke, kemudian kita hitung di minggu kedua. Minggu keduanya sama, karena lebih kecil, kita kurangi dengan POH, kemudian kita kurangkan schedule receipt, kita tambahkan dengan safety stock, solutkan. Oke, kita copy paste saja selling. Hmm, Lalu ini adalah PO rate-nya ditambah POH week sebelumnya baru dikurangkan dengan gross requirement. Nah, ketemulah 20. Kemudian kita hitung minggu ketiga, ada GR dikurangi dengan POH sebelumnya, kemudian ditambah SR-nya, kemudian ditambah dengan safety stock. Oke, kita hitung POH-nya. POH-nya adalah PO rate kita tambahkan dengan POH sebelumnya, karena di sini ada informasi penerimaan, kita tambahkan dengan SR di periode berjalan, kemudian baru kita kurangi dengan loss requirement-nya. Ketemulah 21. Kemudian kita lanjut untuk minggu keempat. Minggu keempat karena POH-nya lebih kecil, maka sepertinya bisa kita copy paste kan semua rumus ini ke kanan. Oke, maka didapatkan plan order receipt untuk masing-masing setiap minggu. Nah, demikian juga informasi plan order release tentunya bisa didapatkan, yaitu di order satu periode sebelumnya. Nah, informasi ini eh, plan order release akan menjadi dasar kita untuk menentukan MRP untuk part number H atau sub assembly H, di mana karena satu A itu membutuhkan 2H tadi ya, menurut apa namanya struktur bill of materialnya, maka bisa kita ambil di sini sama dengan ini dikalikan dengan 2. Oke, kita copy paste. Kemudian ada info di sini minggu ketiga menerima 300. Terus project owner-nya, POH-nya, karena di sini ada 200. Ada gross requirement di past due 160, jadi kita kurangkan, sisanya 60, 40. Dengan cara yang sama, rumus yang sama tadi, untuk menghitung di week pertama, ada GR, kita kurangkan dengan POH-nya berapa, kita kurangkan dengan schedule receipt berapa, kita tambahkan dengan informasi safety stock. Safety stocknya di sini 15 ya. Oke, ketemulah 495. 495 apakah bisa diorder langsung 495? Tentu tidak, karena ada informasi lot size. Bagaimana cara menghitungnya? Sama dengan tadi, sailing ya. Informasi NR-nya berapa, kita masukkan. Di sini lot size-nya 12. Ntar kita absolutkan dulu. Oke. Nah, 504. 504 ini diminta di mana? Satu periode sebelumnya. Ada di sini.
Oke, kita hitung POH-nya. POH-nya adalah plan order receipt ditambahkan dengan POH periode sebelumnya baru dikurangi dengan gross requirement. Oke, dengan cara yang sama di sebelah di 140 kita kurangkan dengan 224 kita kurangin dengan schedule ini 0. Lalu kita tambahkan dengan safety stocknya ada 15. Oke, dengan rumus yang sama, sailing. Di sini POH-nya bisa kita hitung. POH adalah 132. Kita tambahkan dengan POH sebelumnya, kemudian baru dikurangi 140 atau GR di periode berjalan. Dan order rilisnya 1 minggu sebelumnya kita bisa copy paste di sini semua. Oke, kemudian di minggu ketiga karena kita menerima 300 dan sepertinya akun POH-nya lebih besar, kita gunakan rumus yang merah tadi ya. Jadi rumusnya adalah POH di periode sebelumnya kita tambahkan dengan schedule receipt di hari berjalan baru kita kurangkan dengan 270, 260. Jadi kita tidak perlu melakukan plan on receipt ya. Kita tidak punya net requirement di sini, jadi kita nggak perlu meminta. Oke, kita ke periode yang keempat karena POH-nya lebih kecil. Coba kita copy paste ke kanan. Nah, inilah apa namanya net requirement dari masing-masing minggu sehingga kita bisa tentukan plan order receipt-nya. Kemudian kita juga bisa menentukan 1 minggu sebelumnya plan order release-nya berapa gitu ya. Inilah MRP untuk sub assembly H gitu ya. Terus kita menuju ke sub assembly J. Sub assembly J itu jadi 1A dia disusun dari 3C. Jadi kita bisa masukkan rumusnya 80 kita kalikan dengan 3. Oke. Ada informasi di minggu ketiga tadi menerima 400. Kita masukkan di sini 400. Kemudian on hand-nya 300. Karena ada GR di Pasdu 240 kita kurangkan, jadi sisanya tinggal 40. Oke, kita hitung dengan cara yang sama. Karena POH-nya lebih kecil, maka menggunakan rumus GR dikurangi dengan POH di week sebelumnya, dikurangi juga dengan SR. Kemudian ditambahkan dengan safety stocknya, yaitu 10. Salutkan. Oke, nah, karena lot size-nya 15, kita pakai rumus lagi, sailing. NR, kita masukkan informasi lot size-nya 15. Jangan lupa diabsolutkan supaya bisa di copy paste. 735 diminta kapan satu periode sebelumnya dengan informasi lead time 1. Oke. Project on hand-nya adalah dan order receipt kita tambahkan dengan POH di week sebelumnya baru kita kurangi dengan 780 atau gross requirement. Kemudian kita menuju ke week kedua. Week kedua terdiri dari GR-nya ini dikurangi POH week sebelumnya dengan cepat. Kurangi ini ditambahkan dengan safety stock. Oke. Jadi ketemu di sini POH-nya adalah PO rek. Kita tambahkan POH week sebelumnya baru kita kurangkan dengan di atas. Oke. Minggu ketiga ini ada schedule receipt 400.
Karena sepertinya lebih besar, maka kita gunakan rumus POH sebelumnya ditambah schedule receipt, baru kita kurangi dengan gross requirement. Apakah kita membutuhkan net requirement? Nah, karena informasi POH-nya sama dengan safety stock, kita tidak harus menghitung net requirement. Jadi kita tidak harus meminta order di sebelumnya ya. Oh ini kita lupa. Kita copy paste ya. Kanan. Oke, kita menuju ke periode keempat. Karena periode keempat POH-nya lebih kecil daripada gross requirement, coba kita copy paste rumus dari periode sebelumnya. Nah, maka kita dapatkan hasil sebagai berikut. Net requirement untuk minggu keempat 465, 555, kemudian di periode keenam 615. Maka dapat diketahui plan order receipt-nya sesuai lot di di week keempat 465, di week kelima 555, di week ke-6-nya 615. Nah, ketemulah plan order release untuk sub assembly J dari masing-masing MRP per part tadi dari finish good A, sub assembly H dan J, maka kita masukkan ke tabel output MRP. Nah, ini semuanya dalam ribu ya. Jadi ada informasinya adalah untuk produk A di pas jualnya ada 80, week pertama 260, 70, week ketiga 135, week keempat 155, week kelima 185, week keenamnya 205. Demikian juga untuk subassembly H, pas Junnya ada 504, kemudian week 1, 132, duanya tidak membutuhkan, tidak order. Kemudian week ketiganya 288, week keempat 372, week kelima 408. Kemudian subassembly J untuk pas Junnya ada 300, 735, week pertama 210, week keduanya 0, week ketiganya 465, week keempatnya 555, dan week kelimanya 615 dalam ribu. Jadi 615.000. Nah, demikianlah eh, apa namanya AAS untuk mata kuliah manajemen pengendalian persediaan menghitung MRP. Semoga ilmu kita bermanfaat. Terima kasih. Kita akhiri. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.